Sebuah pesan diterima oleh seorang pria dari sang pacar yang mengatakan, "Sepertinya aku hampir saja diculik." Namun, pesan itu diikuti dengan berita menggemparkan dari seorang penelpon 911 yang mengatakan dia baru saja melihat sesosok mayat wanita di pinggir jalan. Desa Armada adalah sebuah komunitas pertanian yang kecil, damai, dan tenang, yang dihuni hanya sekitar 1.700 orang, yang berada 1 jam dari utara kota Detroit. Semua orang di desa itu saling mengenal satu sama lain. Di setiap sudut desa, mereka pasti mengenal wajah-wajah yang ramah yang mereka tahu sebagai salah satu penduduk desa di sana. Dikatakan bahwa jarang sekali terjadi kasus kriminal besar termasuk pembunuhan di desa Armada. Kasus pembunuhan terakhir di desa Armada terjadi pada tahun 1973. Bahkan, saking amannya desa itu, orang-orang di sana jarang mengunci pintu rumah mereka di malam hari. Hal itu membuat seorang ayah bernama David Lichtenfeld berpikir bahwa desa itu adalah tempat yang paling aman dan nyaman untuk membesarkan keluarga kecilnya. David membawa istrinya bernama Jennifer dan juga putri sambungnya atau anak dari Jennifer yaitu April dan Millsap untuk tinggal di desa itu. Walaupun David hanyalah ayah sambung dari April, rupanya David sangat dekat dengan putri sambungnya itu. Mereka pun hidup seperti ayah dan putri kandung. Keluarga David cukup harmonis dan David merasa bahwa keluarga kecil yang bahagia yang dia idam-idamkan selama hidupnya ternyata terwujud dengan hadirnya Jennifer serta April dalam hidupnya. David yang berprofesi sebagai pegawai swasta bekerja di sebuah kantor, sementara Jennifer hanya sebagai ibu rumah tangga. Jennifer ternyata tidak bisa bekerja karena Jennifer mengidap gangguan syaraf yang mempengaruhi keseimbangan dan sedikit mempengaruhi gerak bicaranya. Namun hal itu tidak menjadi masalah besar bagi David. Pada suatu hari di bulan Juli tahun 2014, setelah mereka menghabiskan sarapan di rumah, David bersiap untuk bekerja. David sempat mengelus punggung April dan mencium keningnya dan mengatakan selamat tinggal. Namun, pertemuan pagi itu menjadi yang terakhir kalinya bagi David untuk melihat April hidup sebelum April ditemukan tewas. Pada hari yang sama setelah David pergi bekerja, April diketahui meminta izin kepada ibunya untuk mengajak anjingnya jalan-jalan di sepanjang jalur sepeda desa itu pada sore hari. April yang mendapatkan izin dari ibunya segera pergi dengan anjingnya. Namun, ketika hari mulai gelap, April tidak kunjung pulang. Jennifer, ibunya yang khawatir akan keberadaan April, mencoba beberapa kali mengirimkan pesan teks kepada April untuk memintanya pulang. Namun, setelah beberapa kali pesan Jennifer tidak dijawab, Jennifer pun menelpon April. Rupanya, handphone April sudah tidak aktif lagi. Jennifer lalu menelpon pacarnya April, berpikir bahwa April sedang berjalan-jalan dengan pacarnya. Rupanya pacarnya tidak bersama dengan April pada saat itu, karena pacarnya April sedang berkumpul dengan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, tepatnya jam 6:30 malam, pacarnya April mendapatkan pesan singkat dari April yang mengatakan, "Sepertinya aku hampir saja diculik." Namun, pesan itu baru dibaca oleh pacarnya April 1 jam kemudian. Setelah dia membaca pesan yang mengerikan itu, dia pun mencoba untuk menghubungi April, namun gagal. Dia langsung memberi kabar kepada Jennifer, ibunya April, kalau sepertinya April dalam bahaya. Jennifer yang semakin panik langsung menghubungi David untuk memberitahu bahwa April menghilang. David yang sebenarnya belum selesai dengan pekerjaannya di kantor, memutuskan untuk pulang terlebih dahulu setelah mengetahui putrinya menghilang. Seorang pria yang berjalan di sepanjang jalur itu dengan menggunakan sepeda didatangi oleh seekor anjing yang menggonggong dan menangis, yang tampaknya lepas dari pemiliknya. Anjing itu pun menuntun pria bersepeda itu menuju ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu adalah tempat di mana tubuh seorang gadis terletak tidak bernyawa.
Semua orang yang berada di desa itu dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat gadis tanpa busana yang diduga adalah warga desa itu juga. Karena pria yang menemukan mayat itu mengenali gadis itu sebagai warga desa walaupun tidak mengenal secara pribadi. Serena Smilerik yang juga berteman dengan April mengirim pesan broadcast ke semua kontak yang ada di handphonenya setelah dia mendengar kabar tentang penemuan mayat gadis itu untuk menanyakan apakah mereka semua baik-baik saja. Namun, Serena menyadari bahwa ada seseorang yang tidak membalas pesannya malam itu. Dia adalah April Millsap. Jennifer yang mengalami kekhawatiran luar biasa akan hilangnya April kemudian mendatangi TKP, namun berita yang diterima Jennifer rupanya tidak baik. Lalu, siapakah yang tega membuat nyawa April yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya melayang? Desa Armada sangat terguncang mengetahui gadis cantik berusia 14 tahun diserang dan dibunuh oleh seseorang ketika dia berjalan dengan anjingnya di sebuah taman. Dan kasus ini terjadi pertama kalinya sejak 41 tahun terakhir tidak ada kasus pembunuhan di desa itu. Dan pembunuhnya diketahui masih berkeliaran. FBI dan polisi negara bagian turun langsung membantu Departemen Kepolisian Desa untuk memecahkan kasus ini. Semua orang di desa itu juga sibuk membantu polisi dan FBI untuk mencari pembunuhnya. Bahkan, teman-teman sekolah April membantu polisi dengan semua usaha yang mereka bisa lakukan. Warga desa juga memasang pita berwarna pink di setiap sudut desa untuk menunjukkan kepedulian mereka dan memberikan dukungan kepada David serta Jennifer. Polisi mengatakan bahwa pada saat kejadian, April diduga didekati oleh seorang pria ketika dia berjalan dengan anjingnya di taman. Namun, April menolak pria itu sehingga April mengirimkan pesan singkat kepada pacarnya dengan mengatakan, "Sepertinya aku hampir saja diculik." Polisi langsung membuat sketsa wajah terduga pelaku dan mencari seorang pria berusia 30 tahunan yang diketahui menggunakan sepeda motor saat mencoba mendekati April di lokasi kejadian. Karena pria misterius itu sempat dilihat oleh seseorang yang berjalan di sana. Dari waktu pesan teks yang dikirim April ke handphone pacarnya, polisi menggunakan waktu pesan teks itu untuk menentukan titik koordinat GPS April di jalur sepeda yang dilaluinya. Tapi, rupanya dari koordinat GPS itulah, polisi menemukan satu senjata lagi untuk menentukan setiap langkah dan arah April berjalan. Sebuah aplikasi kebugaran yang menghitung langkah kaki dan arah perginya April terpasang di handphonenya April. Dengan aplikasi yang terpasang dan GPS itulah yang memudahkan polisi mencari jejak keberadaan pelaku pembunuhan yang diketahui membawa handphonenya April. Polisi lalu menghitung kembali langkah kaki April dan membuat rute perjalanan April. Diketahui, April merubah arah beberapa kali dan berjalan lebih cepat menuju ke rumahnya setelah dia mengirim pesan teks kepada pacarnya untuk menjauhi pria misterius yang menyerangnya. Polisi mengatakan bahwa penyerangnya tiba-tiba muncul dan memukul April dengan helm yang dia bawa. Sempat ada perkelahian antara April dengan penyerangnya. Hal ini juga dibenarkan oleh David, ayah sambungnya April, yang selalu mengajarkan April cara melindungi diri dan menyerang lawan ketika dalam bahaya. Namun, pelaku mulai menganiaya April dan mencoba untuk memperkaosnya. Diketahui bahwa penyerang itu juga menginjak dada April yang meninggalkan jejak sepatu di dadanya, yang bisa digunakan polisi untuk dapat mengidentifikasi pelakunya. Kemudian, dari GPS dan aplikasi penghitung langkah kaki, handphone milik April diketahui berjalan cepat sejauh 20 km per jam dari lokasi kejadian. Yang mana, polisi menduga bahwa handphone dan tas April dibawa oleh pelaku dengan menggunakan motor. Polisi yang menemukan titik keberadaan handphone milik April kemudian mulai menyusul lokasi tersebut, yang ternyata berada di sebuah pegunungan di kota tetangga. Polisi juga sempat melihat sebuah motor yang cocok dengan yang dideskripsikan oleh saksi keluar masuk di area pegunungan itu. Keesokan harinya, polisi mendatangi rumah yang dihuni oleh ayah dan putranya yang bernama James Van Kellis Senior dan James Van Kellis Junior.
Keduanya pernah ditangkap atas kasus penggunaan narkoboy. Ayahnya, James Senior, juga memiliki catatan kriminal terkait dengan pelecehan. Namun, pada penangkapan kali itu, mereka bukan mau menangkap James Senior, melainkan putranya, yaitu James Van Callis Jr. Setelah penangkapan James Van Callis Jr., persidangan pun langsung digelar dengan dakwaan pembunuhan terhadap April. James Jr. tetap mempertahankan ketidakbersalahannya di depan hakim dan juri, dibantu oleh pengacaranya. Pihak James mengatakan tidak ada satu bukti pun atau DNA yang ditemukan di lokasi kejadian yang menghubungkannya dengan James Jr. Walaupun polisi tidak menemukan bukti atau jejak yang spesifik tentang keterkaitan James Jr. dengan pembunuhan April di lokasi kejadian, pacar James sendiri melaporkan bahwa dia melihat sesuatu yang aneh pada malam kejadian, di mana James Jr. terlihat membersihkan helm dan motornya pada malam kejadian, yang bukan kebiasaan James untuk membersihkan helm dan motornya di malam yang sudah gelap. Polisi juga memang tidak mendapatkan sepatu yang digunakan oleh James Jr. Kemungkinan besar James sudah menyembunyikan sepatunya. Namun dari handphone James yang disita oleh polisi mendapatkan rekaman video yang menunjukkan bahwa James memang menggunakan sepatu yang alasnya sama dengan jejak yang ditemukan di tubuh April. Dan video itu pun diambil pada hari kejadian. Setelah melewati pengadilan yang panjang, akhirnya James Van Callis Jr. divonis penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Sampai pada pengadilan terakhirnya, James Jr. tetap mempertahankan ketidakbersalahannya dan mengaku bahwa dia dijebak. Begitupun dengan ibunya yang mengatakan hal yang sama tentang putranya. Sebagai penghormatan terakhir untuk April yang terbunuh pertama kalinya setelah 41 tahun desa itu tidak ada pembunuhan, warga desa membuat sebuah taman peringatan untuk April dan memberikan dukungan kepada David dan Jennifer, serta anjing yang menjadi saksi terbunuhnya April pada hari itu.